Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saripudin. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Bangsa. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang manajemen of change atau disebut juga manajemen perubahan. Yang melatar belakangi manajemen perubahan pada hakikatnya merupakan upaya pergeseran dari kondisi status quo ke kondisi yang baru. Perubahan ini untuk sebagian orang yang sedang mendapatkan manfaat dari kekuasaan dirasakan akan mengandung resiko, sehingga cenderung adanya resistensi atau penolakan. Dengan halnya pada tingkat organisasional akan terjadi halnya dengan penolakan. Kemudian ini definisi manajemen perubahan menurut beberapa ahli. Pertama itu menurut Bennett, manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, untuk mengimplementasikan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan dan bisnis proses. Kemudian ini menurut Kotter, berbeda menurut Kotter ya. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu perkembangan perubahan. Nah, perubahan pasti mengalami yang namanya perkembangan. Yang pertama, introduksi teknologi baru. Pada awalnya, perubahan ditunjukkan dengan adanya introduksi teknologi baru. Pada sekitar tahun 1980, perkembangan teknologi dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan dalam banyak hal setelah berhasil mengembangkan perusahaan. Kemudian selanjutnya itu Total Quality Management atau TQM. TQM dikembangkan antara lain oleh Edward Deming yang merupakan usaha dalam keseluruhan organisasi untuk memperbaiki kualitas produk, proses, SDM, dan lingkungan secara kontinu melalui perubahan struktur, perubahan sistem, praktik, dan sikap untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. TQM merupakan keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang, tetapi pada perusahaan barat tidak menunjukkan keberkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Business Process Reengineering atau disebut BPR. BPR merupakan bagian dari TQM yang menjalankan perubahan secara radikal, dramatis, dan fundamental. Tujuan BPR adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang mencakup biaya, mutu, delivery, service, dan speed. Selanjutnya yaitu sasaran perubahan, yang dimana perubahan perlu adanya sasaran. Yang pertama, struktur organisasi. Nah, ini perlu yang namanya sasaran untuk perubahan. Pertama, struktur organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi. Jadi salah satu sasaran perubahan yaitu teknologi. Kenapa harus berubah? Karena teknologi juga mencakup salah satu target, sehingga perlu adanya sasaran perubahan. Kemudian pengaturan tata letak fisik ruangan kerja. Ketika adanya perubahan, otomatis tata letak atau layout itu berubah. Kemudian selanjutnya SDM. Ya jelas sudah tentu SDM ini tentunya merupakan salah satu sasaran paling utama dalam manajemen perubahan. Selanjutnya yaitu proses atau step atau langkah. Jadi sasaran juga merupakan proses juga merupakan salah satu sasaran dari perubahan. Yang terakhir yaitu budaya organisasi atau disebut culture organization. Nah, di mana budaya organisasi juga merupakan salah satu perubahan atau sasaran dari perubahan.
Selanjutnya yaitu tujuan dari perubahan. Di sini tujuan dari perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati. Jadi perubahan itu harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan harus lebih besar daripada beban kerugian yang harus ditanggung. Nah, selanjutnya yaitu jenis perubahan. Di sini ada beberapa jenis perubahan. Salah satunya yaitu perubahan terencana dan tidak terencana. Jadi perubahan itu memang sudah ada rencana atau sudah plan sebelumnya. Jadi ketika melakukan perubahan, perusahaan sudah menentukan schedule atau rencana atau plan untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian juga ada yang tidak terencana. Ini ada beberapa yang tidak terduga, contohnya kasus pandemik seperti ini, otomatis ada perubahan yang tidak terencana karena mengingat kondisi seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab perubahan. Yang pertama yaitu change advocates, yaitu orang yang mempunyai gagasan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan. Oke, selanjutnya itu sponsor. Biasanya adalah direktur atau manajer senior yang sibuk dengan pekerjaan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan peran aktif dalam proses perubahan. Oke, yang ketiga yaitu change agents, yaitu yang merencanakan dan yang mengimplementasikan perubahan atas namanya sendiri. Selanjutnya yaitu target, yaitu seorang yang terkena dampak perubahan. Target termasuk orang di luar organisasi seperti pelanggan dan pemasok, contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya stakeholder, yaitu semua orang yang terlibat dalam perubahan termasuk semua sponsor, agen perubahan, dan target. Selanjutnya yaitu komitmen dari perubahan. Yang pertama yaitu persiapan. Fase ini melakukan komitmen terdiri dari kontak dan awareness. Selanjutnya yaitu penerimaan. Penerimaan terdiri dari tahapan pemahaman dan persepsi. Selanjutnya itu janji atau komitmen. Fase ini terdiri dari installation, adaptation, institutional, dan yang terakhir yaitu konvensional. Oke, demikianlah yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.